besar. Itu kalau kecil, kecil. Jadi kalau kakak bilang gajah, kalian jawabnya besar. Kalau kakak bilang semut, kalian jawabnya kecil. Tangannya yang dibedakan, paham? 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 Kakak, iya, yang dibedakan tuh hanya tangannya yang dibedakan. Jadi menguji konsentrasi kalian. Kalau kakak bilang gajah, kalian jawabnya besar. Kalau kakak bilang semut, kalian jawabnya kecil. Oke, mengerti? Mengerti. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Nah, gajah. Nah, langsung kita ulang lah, harus cepat lah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Semut? Gajah. Hah? Nah, kita bilang kalah lah, maju ke depan lah, enak lah, kita hanya percobaan. Kita mulai dari awal lah. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah semut. Nah, maju ke depan lah. Kalau kakak bilang gajah, berarti jawabannya besar. Tangannya yang dirubah. Biasanya kan kalau besar kayak gini loh. Nah, besar. Yang dirubah tangan gerakannya. Ini kalau kakak bilang gajah, kalian jawab besar. Kalau kakak bilang semut, kalian jawabnya kecil. Nah, oke, sekali lagi lah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Maju. Sekali lagi lah. Konsentrasi lah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Namanya? Iya, besar. Biar sekali lagi lah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Nah, kalau besar tuh berarti kayak ini. Maju ke depan lah. Nah, 3 kali lah. Nah, hukumannya kalian harus mengucapkan kepala digaruk.
Dari ini kita belajar Al-Quran hadis tentang surah Al-Ma'un. Ada yang tahu apa arti Al-Ma'un? Barang-barang berguna. Ya, barang-barang berguna. Arti Al-Ma'un adalah ya. Yang kedua, surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, iya. Terus surah Al-Ma'un adalah surah yang ada yang tahu? 107. Nah, setelah itu ada yang hafal surah Al-Ma'un? Sapaleh leh, kakak tulisakan barengan. Bismillahirrahmanirrahimnya kadangin kalau ditulisakan leh. Langsung surahnya aja. Wayang na'unal ma'un. Mama, kau lagi baca? Kakak bacakan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di sini kita baca bersama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, di sini kakak uji konsentrasi kalian lah. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Kalau di dalam hukum tajwid adalah hukumnya izhar syafawi. Kalau arti izhar syafawi apa? Jelas. Oke, di sini ada lagi tanwin bertemu dengan huruf lam. Kalau di dalam hukum tajwid adalah karena tanwin bertemu dengan lam. Apakah ada yang paham? Apakah ada yang sudah hafal? Habis ini kita maju ke depan lah, hafalah sekalian keluar kalau teh. Kalau ujar kakak, bacakan ayat kedua. Harus bacakan lah. Ingat lah. Ini masih ketahuan kan? Kita sekali lagi membaca lah. Nyatakan lah, hitung lah. Kalau surah Al-Ma'un itu berapa ayat? 6. Nah, 7 ya, 7. Jadi katakanlah kalau ujar kakak surah ayat kedua, wadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Ya, bujur. Gila, konsentrasi lah. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bacakan ayat yang ketiga. Nah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? Ya, benar. Sekali lagi lah. Bacakan. Wah, kenapa dia gugup? Bacakan ayat yang kelima sebelum terakhir. Belum. Yang kelima. Alladzina hum yura'un. Hah? Ayat kelima. Yura'un itu ayat yang ke-6 sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Iya, benar. Tepuk tangan. Oke, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Semangat. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang arti dari surat Al-Maun. Artinya lah. Yang pertama arti yang ayat ke-1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang salah. Yang kelima, yaitu orang-orang yang melakukan yang keenam, yang berbuat ria. Yang ketujuh, mau dibaca di sini. Dan enggan memberikan bantuan. Ada yang hafal artinya kan? Yang pertama, arti dari ayat ke-1, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya memarahi. Bahasa kita tuh mamamai.
Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat riya. Tahu riya, Pak? Riya, sombong, ingin dipuji. Misalnya kayak aku menyerukan baju hanyar, ya berarti itu riya, sombong. Kita kan boleh sombong, nih riya. Jadi riya ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Sudah memahami isi kandungan itu, kita istafet ayat lah, cepat-cepatan meneruskan ayatnya. Paham lah? Ada beberapa isi kandungan surah Al-Ma'un. Kandungan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi kita tuh pada boleh berdusta. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Tahu anak yatim? Tahu. Apa? Ada isi orang tua. Nah, ada isi orang tua. Salah satunya kalau yatim dia foto, keduanya kuitannya meninggal. Yang kedua, orang yang ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama lah, yang tadi itu artinya orang yang tidak kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Artinya ini tuh ketujuh mah ulur-ulur waktu. Lalai itu kayak orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya tuh inya kada sembahyang. Inya tuh Islam tapi inya kada sembahyang. Yang keempat, orang yang sholatnya ria tadi apa? Nah, ingin dipuji. Jadi sembahyang tuh jangan berpadah-padah kayak itu, nah supaya orang tuh memuji. Kita kan boleh sembahyang tuh berpadah-padah supaya apa nih orang tuh memuji kita. Paham nggak? Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang berguna. Orang yang enggan
Karena di akhir ditanyai lah, jadi ingat akan dari arti surah Al-Maun. Apa yang kalian ingat lawan isi kandungan surah Al-Maun ini. Memberi bantuan jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama tuh ada 5. Nah, yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Maksud menghardik itu tadi apa? Memamai bahasa kita. Kalau bahasa Indonesianya memarahi. Nah, yang kedua orang yang tidak mengajak. Kita maju ke depan lah, hafalah. Menghafal surah Al-Maun. Surahnya. Ada artinya. Oke, siapa nama Jo? Baca surahnya aja. Coba. Julpa kan? Julpa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Satu orang lagi lah. Siapa ada yang mau? Ada deh. Ada hafal kan? Nah, maju. Kalian kan? Coba. Kalian. Coba. Bisa. Ya, maju. Maju. Ada apa-apa, ada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Ya, kita ulang lagi lah arti dari surah Al-Maun tadi apa? Yang terakhir lah kena ada yang menyimpulkan. Yang terakhir lah. Yang pertama tadi arti dari surah Al-Maun apa? Barang-barang berguna kah berharga? Berguna. Berguna kah berharga? Berguna. Berguna kah berharga? Berguna. Surah Al-Maun diturunkan di Makkah. Makkah Madinah. Makkah. Madinah. Makkah. Madinah. Makkah. Oke, setelah itu surah Al-Maun adalah surah yang ke 105. 105. Oke. Isi kandungan hapuslah. Masih ingat? Masih ingat? Hapuslah. Isi kandungan surah Al-Maun. Surah Al-Maun itu ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada 5. Yang pertama suka
memberi akan, bersedekah lawan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ke berapa pulang? Yang keempat, orang sholatnya ria. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang berguna. harus cepat-cepat lah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebutkan ayat yang pertama. Nah, ayat, ayatnya, suratnya. Ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, selanjutnya arti dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Arti ayat pertama, Arisma. Suka menghardik Anak yatim. Iyalah. Yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu artinya dusta. Jadi arti dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri. Kalau yang anak menghardik anak yatim tuh ciri-cirinya. Kalau yang tadi tuh, tahukah kamu orang yang mendustakan agama tuh arti ayat pertama. Selanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan agama tadi ada berapa? 5. Oke. Sebutkan yang keempat. Iya, sholatnya ria. Terus cepat-cepatlah. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga. Keluar ke Mas ya? Yang ketiga. Nah, Orang yang lalai dan tuh yang kelima. Nah, kakak bacakan lagi lah. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mendustakan agama tuh tadi yang pertama, satu, menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang sholatnya ria. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan barang-barang berguna. Saya ada tulisannya. Kita akhirilah pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama.